Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat nggih? Masih semangat nggih? Ya, tadi pagi panjenengan sudah mendampingi anak-anak mulai jam 06.45 sampai 13.00. Hari ini mohon izin Bapak Ibu, saya akan mendiseminasikan yaitu modul 1.4 yaitu tentang budaya positif ya. Karena saya ikut program guru penggerak yaitu rekognisi angkatan 11. Jadi saya adalah CGP rekognisi angkatan 11 yang hari ini mohon izin untuk mendiseminasikan terkait dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Bisa kelihatan Pak Bu PPT saya? Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum ke ke materi saya, ini saya buat yel-yel dulu ya. Di SDN Meri ini saya katakan banyak yang sudah jadi guru penggerak ya, sudah jadi PP ya, juga ada yang sudah jadi fasil ya. Mudah-mudahan nanti program ini terus dilaksanakan dan bisa membawa dampak baik bagi murid kita maupun bagi guru, bagi warga dan khususnya semua warga SDN Meri. Baik, kalau saya bilang guru penggerak, Bapak Ibu angkat tangan ya. Angkat tangan dari hati, tergerak, bergerak, menggerakkan, terus aksinya ke atas. Ya. Bisa nggih Bapak Ibu nggih? Tergerak itu dalam hati panjenengan tergerak, bergerak, menggerakkan aksi gitu. Coba. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan aksi. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya tak berdiri saja biar sama-sama kelihatan. Baik, agenda kita pada siang hari ini kira-kira nanti kita 2 jam nih. Sekarang pukul 13.30, nanti pulang sekitar 16.30. Sanggup nih? Oke, pembukaan, yang kedua doa, ada perkenalan, tujuan, diskusi, pemahaman keyakinan kelas, membuat kelas orientasi budaya positif, dan 5 posisi kontrol guru. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, mari kita buka kegiatan ini dengan berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu, untuk perkenalan harus dikenalkan dari saya ya. Dari saya CGP rekognisi angkatan 11, nama saya Nurul Huda ya. Baik Bapak Ibu, kenapa saya menyampaikan hal ini ya? Yaitu karena kita sebagai guru tentunya tidak lepas dari ajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Nasional kita. Jadi program guru penggerak ini adalah kembali untuk belajar bagaimana sebenarnya Ki Hajar Dewantara mengajarkan pada anak-anak. Saya yakin Bapak Ibu sudah menjadi guru sekian tahun ya. Ada yang baik, ada yang mungkin kurang baik. Kadang-kadang kita menemani anak-anak itu kan kadang-kadang ada yang senang, ada yang tidak senang ya. Menurut KHD bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan ya. Jadi tugas guru ini itu menuntun Bapak Ibu ya. Menuntun itu
Seperti ibaratnya kita seorang petani, tahu nih petani Bapak Ibu nih. Petani menanam padi di sawah, kira-kira yang menumbuhkan padi itu siapa? Siapa Bapak Ibu? Padi itu bisa tumbuh, siapa yang menumbuhkan? Tuhan yang Maha Kuasa, bukan petani. Petani hanya menanam, kemudian merawatnya, memberi pupuk, mungkin memberi supaya hamanya tidak mengganggu tanaman sehingga dia bisa tumbuh. Ya itulah ide filosofi kita sebagai guru. Kita seharusnya adalah menuntun anak-anak kita. Kita tidak bisa membuat anak ini, oh si anak ini harus jadi pintar, tidak. Oh si anak ini harus nanti jadi seperti, tidak. Kita hanya berusaha untuk menuntun supaya murid-murid kita ini bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Banyak loh anak-anak kita yang tidak bisa membaca, kita paksa supaya bisa membaca. Tapi faktanya kadang-kadang ya tidak bisa. Dia kan bisa baca kapan? Mungkin saat dia di sekolah berikutnya. Mungkin saat di SMA baru dia bisa membaca. Maka Bapak Ibu, kalau ada siswa yang tidak membaca, tetap kita dampingi. Tapi tidak boleh kita memaksa supaya dia bisa membaca. Karena itu berproses, Bapak Ibu. Sama dengan kita sebagai guru dipaksa kepala sekolah, berkenan enggak? Jenengan sekarang dipaksa untuk masuk 0645 ya, karena takut fingerprint. Kalau jenengan masih merasa takut fingerprint, berarti perlu memperbaiki diri ya. Artinya apa? Kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Mau ada fingerprint, mau tidak ada fingerprint, kita diupayakan masuk tepat waktu atau lebih awal daripada anak-anak ya. Supaya anak kita apa? Bisa kembali sebagai anggota masyarakat ya. Ada anak-anak yang di sekolah mungkin dikatakan pendiam, tapi saat di rumah bisa dia bersosialisasi. Ada juga yang di sekolah kadang-kadang dia aktif, tapi di rumah tidak begitu aktif ya. Maka ada berprosesnya ya. Supaya Bapak Ibu nanti bisa mendampingi, maka anak-anak harus kita bangun budaya positifnya. Jadi kita harus berpikiran positif ya. Misalnya ini, anak datang terlambat. Kalau kita berpikiran negatif, mesti menyalahkan si anak ya. Tapi kita cobalah berpikiran positif. Anak tidak mengerjakan PR misalnya. Kalau kita berpikiran negatif, kita akan negatif pula yang keluar ya. Maka mari kita coba untuk berbudaya positif melalui apa? Disiplin sesuai dengan jargon kita ya. Ini paling utama. Terus kita buat keyakinan kelas. Nanti ada segitiga restitusi sekolah. Yang ini perlu kita bangun. Jadi intinya mari kita bangun sekolah ini untuk berbudaya positif. Memang tidak mudah. Bu Indah sudah positif hari ini. Tadi saya di Aula Barongsari Bu Indah. Wah, waktunya diseminasi. Waktu kudu tuku konsumsi. Di pikiran saya tak tuh konek bakso sampai STK. Ternyata pikiran saya loh, gue kasih tuku ternyata. Karena saya berpikiran positif. Padahal saya nyuruh Bu Indah, maunya WA kan. Ternyata Bu Indah tasakuran lebih dulu. Ternyata cocok cari Pak Barul, ya penuh Pak.
Loh ya, ini kan dari gaya budaya positif. Ya. Jadi alhamdulillah ya sudah diseminasi, sudah dikasih pindah konsumsi bakso. Ya. Nanti gantinya besok saya pindah. Lanjut Bapak Ibu. Tujuan budaya positif yang pertama adalah meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian berpendapat akan keyakinan kelasnya. Anak-anak kita 335 anak. Kalau disuruh jawab siapakah yang hafal atau yang tahu kepanjangan UKS, hanya satu yang menjawab. Padahal banyak yang tahu jawabannya, tapi memang masih kurang percaya diri, masih kurang berani. Kita pun sebagai guru ya, kepala sekolah saat ada bintek ditanya siapa yang bisa membuatkan fun, ya tolak-tolak disik, karena kenapa? Boleh konco ya. Karena keberanian kita ini masih terbatas, masih kurang percaya diri. Yang kedua yaitu meningkatkan motivasi intrinsik. Ini yang perlu kita tingkatkan. Jadi motivasi dari diri sendiri. Panjenengan saya undang ke sini ini mungkin ada yang terpaksa, ada yang dengan senang hati, ada yang harus mengikuti air. Kalau jenengan datang ke sini terus ikuti dengan sendirinya, ingin tahu, berarti jenengan sudah ada motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri sendiri. Berikutnya untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita punya murid ini kan kalau dulu berpusat pada guru, apa kata guru. Tapi sekarang kita harus kembalikan kepada murid, karena murid kita itu kan unik. Ada yang seperti raja, ada yang seperti apa ya, mungkin katanya pendiam, tapi ternyata di luar biasa. Ada yang kelihatan ganteng, tapi ternyata ya biasa apa-apa, kayak gitu. Tapi yakinlah Bapak Ibu, anak kita tuh punya bakat tersendiri. Ya, siapa tahu besok raja dari petinju Muang Thai. Berikutnya menumbuhkan budi pekerti dan tanggung jawab, komitmen dan disiplin. Monggo dari ini dulu. Kira-kira ada yang mau dikonfirmasi nggak? Panjenengan anak-anak jenengan di kelas, anak-anak saya di kelas, itu kan tidak semuanya punya tanggung jawab, tidak semuanya disiplin, tidak semuanya punya komitmen. Kita kan berupaya untuk apa ya, membangun supaya anak ini berkembang. Contoh misalnya, anak buang sampah saja, itu nggak ada gurunya, biasanya dilempar di sembarangan. Tapi ada juga anak kita tuh yang betul-betul dimasukkan ke tempat sampah. Anak yang seperti itu berarti dia sudah punya komitmen. Dari 28 siswa kita, itu kan tidak semuanya jelek, tidak semuanya baik. Kalau jenengan kira-kira berapa persenkah yang sudah punya tanggung jawab? Kelas 6 Bu Erin misalnya, dari 31 ya, 28 berapa kira-kira? Sudah berapa persen? Jujur tidak apa-apa, 50%. 50% berarti sudah 14 siswa yang sudah punya tanggung jawab. Ya, mungkin berbeda lagi dengan kelas yang lain. Ya. Maka mari kita 14 siswa tadi itu betul-betul dikembangkan, bisa mempengaruhi yang belum berkembang atau belum memiliki tanggung jawab. Ya. Bapak Ibu, budaya positif. Ya, tadi saya katakan di awal.
Coba kita bangun budaya positif hal-hal yang baik. Kan banyak ya. Coba Bapak Ibu bisa ya kata-kata positif yang panjenengan ucapkan. Ini ada 24 guru. Coba sampai tahu satu kata positif yang baik. Mulai Bu Tina. Kata positif. Hebat. Bu Lili. Semangat. Bu Miantun. Bagus. Luar biasa. Bersyukur. Cermat. Kuat. Pintar. Sudah ada tadi. Dilewati. Melesat. Cerdas. Jujur. Sudah ada. Disiplin. Mandiri. Ceria. Santun. Ternyata 31 di kelewatan tadi. Sudah ada. Unggul. Coba Bapak Ibu kata-kata positif itu terus kita kembangkan. Buat anak-anak kita selalu berkata yang positif. Hilangkan kata-kata negatif supaya kita bisa berbudaya positif. Ini Bapak Ibu. Berikutnya ini adalah tujuan akhir dari anak-anak kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi kita mendidik anak kita, menuntun anak kita, itu minimal nanti bisa memiliki ini. Masih ingat Bapak Ibu lagunya? Monggo sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya ini Bapak Ibu. Jadi harapan kita nanti akhirnya anak kita ya 6 dimensi itu mulai berakhlak mulia, tapi belum disebutkan tadi. Ada santun tadi. Kita punya 5S. Sapa, salim, salam, sopan, santun ya. Itu kita biasakan. Kalau pulang kita yang enggak ya. Saat pulang itu kita tidak baris di depan sana pulang. Mungkin gurunya, kepala sekolahnya yang enggak. Kadang saya sempat kepala sekolah lama yang saling duduk. Kata capek ini negatif ya. Maka hilangkan kata-kata itu. Coba diganti kata capek dengan kata apa kalau positif? Sudah di kelas ya. Jadi berarti yang saling hanya kepala sekolah yang dari kelas ya. Lanjut Bapak Ibu. Di sekolah kita budaya positif mungkin sudah diterapkan ya. 1, menerapkan budaya 5S tadi. Panjenengan sudah mencoba menyambut siswa tiap pagi. Terima kasih yang sudah menyambut sesuai dengan jadwal. Ada yang bingung jadwalnya? Aku bingung Pak pikirku. Khawatir saya bingung ya. Kalau bingung tiap hari saja ya. Pokoknya lodang ada gitu aja. Biar tidak terpaku pada aturan ya. Yang kedua, pepes bukamit ya, ini sudah pembiasaan kita mulai hari Senin sampai hari Jumat dan tiap hari ada polanya. Tadi saya tanya pada anak-anak mau senam enggak? Tidak. Itu jujur. Kenapa anak-anak tidak mau senam? Berbagai macam hal perlu kita gali. Tapi sebagian anak juga mau senam. Terakhir saya tanya, siapa yang tidak senam jujur? Ada yang betul-betul jujur ya.
Dia senang ya menang, tidak pindah-pindah. Dan ngaku kalau dia tidak senang, luar biasa. Tapi ada juga yang aku mau nggak senang saja, kalau tak mau masih ada. Literasi sekolah di sudut baca, mohon sudut bacanya masih ada ini pojok baca dikembangkan kembali, membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, termasuk perpustakaan. Mari kita kembangkan. Sholat duha dan duhur, ini luar biasa. Terima kasih guru kelas 6 pagi hari anak program kayak gini. Mohon maaf Pak, sudah wudhu, mau sholat, habis satu sopan guru nih kata sholat duha. Saya nggak sholat duha hari Minggu kok. Pada saat itu terasa renang, nang kolam renang, aku nang masjid, dia udah sembahyang. Tapi anak luar biasa, minimal 4 hari atau 5 hari itu sholat duha. Jamaah duhur sudah terlaksana, puna kono guyon buka itu seperti sholat. Memang seperti itu. Ini dia terlaksana. Mari kita kuatkan ini. Ya. Kita kuatkan. Siapa yang kuatkan? Ya kita, ya. Guru sebagai teladan kita. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, budaya positif ini kan awal dari peraturan kelas, terus kesepakatan kelas, terus akhirnya menjadi keyakinan kelas. Bapak Ibu ada nih di kelas masing-masing, ada, dan itu diingatkan terus. Ya. Di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya. Contoh kecil, contohnya apa? Di kelas jenengan, Bu, siapa punya Bu Pak Baru? Satu di kelas apa? Di kelas jenengan. Satu di kelasnya apa? Satu ke kelas di jenengan apa? Di kelas jenengan. Belajar dengan tertib, menghargai teman. Terus apa lagi? Jujur dalam bertindak. Ya. Itu ditulis enggak? Di sini ada enggak? Oh, kesepakatan kelas ya. Itu nanti dinaikkan ya. Membentuk budaya positif. Sudah betul ini. Hadir di sekolah tepat waktu. Ditambahi guru dan siswa hadir tepat waktu. Itu menjadi keyakinan kelas. Kalau tepat waktu, betul kesempatan kelas ini. Duduk pada kursi yang disediakan. Guru dan siswa duduk pada kursi yang disediakan. Itu menjadi keyakinan kelas. Jadi mari kita bangun anak-anak kita. Apa-apa yang terjadi dilihatkan keyakinan kelasnya. Semua warga sekolah hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui curah pendapat. Keyakinan sekolah kita 3 hal itu: disiplin, mandiri, dan unggul. Nah, itu mari kita terapkan. Disiplin ya kita dan guru, mandiri ya kita semua. Unggul, mari kita berprestasi di bidangnya masing-masing. Oh, Bu Ida di bidang bos, kerjanya bosnya lengkap ya. Keuangan sesuai dengan RKA, itu sudah unggul ya. Bu Aziza di bidang TIK, TIK-nya istiqomahkan, buka kerumbuknya ya. Dipakai tiap hari kerumbuknya. Ini Bapak Ibu, terkait dengan ini Bapak Ibu, ada yang dikonfirmasi dulu? Oke. Keyakinan sama kesepakatan bedanya apa? Baik. Di kelas kita tadi Dewa saya katakan bahwa kesepakatan kelas itu berawal dari peraturan kelas. Peraturan kelas itu bersifat sakot. Jadi kalau undang-undangnya ya itu memang biasanya tertulis bertandatangani oleh kepala sekolah dan wali kelas. Peraturan kelas anak setiap
setiap hari Senin siswa memakai seragam merah putih. Berarti sifatnya mengikat. Terpaksa atau tidak terpaksa, anak harus taat pada peraturan. Nah, setelah dari peraturan diturunkan menjadi kesepakatan. Dari peraturan tadi, contoh disiplin misalnya, atau tepat waktu. Kita bersepedana ini. Sekolah punya peraturan 0645 sudah di sekolah. Nah, sepakat enggak? Kalau tidak sepakat, apa yang harus kamu lakukan? Dari sepakat tadi, maka menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan itu bentuknya guru dengan siswa itu sama-sama melakukan. Jadi sifatnya adalah sama dengan jenengan dengan kepala sekolah. Jadi keyakinan kelas kita adalah guru, kepala sekolah, siswa, orang tua harus tepat waktu. Seperti itu. Jadi tingkatnya itu lebih ke dalam keyakinan, yaitu termasuk budaya positif. Jadi kalau siswa sudah tahu keyakinannya, berarti dia sadar dengan dirinya sendiri. Nanti kita akan mencoba untuk mencoba untuk berproses dengan itu. Anak-anak kita misalnya sholat duhur tadi, keyakinannya itu termasuk peraturan sekolah kah? Kesepakatan sekolah kah? Atau sudah menjadi keyakinannya dia untuk sholat berjamaah? Jadi tingkat tarafnya keyakinan kembali kepada diri sendiri. Jadi tidak ada guru, tidak ada kepala sekolah, dia yakin dengan dirinya sendiri. Itu bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Dia lebih sadar dirinya bahwa dia yakin dengan budaya positif dirinya, dia menjalani keyakinan kelas. Maka besok monggo Bapak Ibu proses yang sudah ada peraturan kelas, sudah ada kesepakatan kelas, ditambah keyakinan kelas. Di situ ada kata-kata guru dan siswa tepat waktu. Jadi kita sama. Kepala sekolah dan guru tepat waktu. Seperti itu. Bisa dibagiin gitu. Yang lain, ini memang tidak mudah Bapak Ibu. Berproses, ya, berproses. Jadi 28 anak kita, kalau tadi Bu Irin mengatakan baru 50%, berarti masih ada 50% anak kita yang perlu pembinaan. Artinya apa? Keyakinan dirinya itu masih rendah. Contoh misalnya, Bu Rikse dari lantai 2 pergi ke bawah, memberikan tugas pada anak-anak. Kira-kira Bu Rikse khawatir enggak kalau anak-anak mengerjakan semua atau tidak? Kalau Bu Rikse ke bawah khawatir anak-anak rame, berarti keyakinan kelas kita masih belum terbentuk. Seperti itu indikatornya. Ada beberapa sekolah yang memang sudah terbentuk, ditinggal gurunya di kantor, anak itu tidak ulik sama sekali, dia mengerjakan anteng. Khawatir ya? Diam itu artinya mengerjakan tugasnya sendiri. Diam nggak bisa. Jadi maksud diam itu artinya dia mengerjakan dengan sendiri tanpa mengganggu aktivitas temannya yang lain. Di kelas kita kan masih ada beberapa anak yang masih suka mengganggu. Nah itu yang perlu kita kondisikan. Sampai sini bisa dipahami ya. Mari kita coba kelas kita tuh apa ya, anak-anak enak belajar,
nyaman, ya. Guru juga enak, ya. Nanti kita arahnya nanti ke budaya positif. Ini yang pertama. Berikutnya Bapak Ibu, ini yang perlu dipahami. Kita sebagai manusia, coba ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia itu butuh merasa aman. Betul nggak? Kita lapar, pasti kita akan berupaya mencari makan, karena kita kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita kepanasan seperti ini akan geser cari tempat yang teduh. Tidak ada kipas, kita berupaya mungkin pakai AC. Ini untuk bertahan hidup. Anak kita juga sama. Kasusnya raja misalnya memukul siapa tadi? Rizky. Mungkin Rizky juga berupaya bertahan hidup. Raja juga berupaya bertahan hidup. Saling memperkuatkan apa ini? Ini kebutuhannya, kebutuhan bertahan hidupnya. Yang kedua, kita juga perlu kasih sayang. Untuk diterima, untuk menerima, saling berkoneksi, kita berteman, berinteraksi. Kita di keluarga misalnya pulang ke rumah terus gak diterima suami kita gimana? Karena kita tidak menerima, kan juga tidak enak. Kita datang ke komunitas misalnya, kita ingin diterima. Mungkin Bu Fitri jauh-jauh pergi ke rumah sakit mana Karangmenjangan untuk berobat, diterima di rumah sakit sana. Ini luar biasa. Ya. Semua manusia pasti punya ini, punya kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, memberi dan saling mengasihi sesama temannya. Ada beberapa anak kelas kita itu kadang-kadang gak dikembul, mungkin karena nakal atau sering usil sehingga tidak diterima oleh temannya. Mungkin ada juga anak yang pendiam. Di kelas jenengan ada nggak kira-kira? Kelasnya Bapak Sigit, ada nggak anak yang nggak diterima? Diterima semua kira-kira ya? Ada anak yang pendiam? Ada ya? Ini perlu kita gali. Kenapa dia seperti itu? Ya. Berikutnya adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi untuk diakui. Ini pasti manusia. Ya. Guru berprestasi ingin jadi seorang kepala sekolah, itu sudah pasti. Manusia aktif di kampung ingin jadi ketua RT, ketua RW, ingin jadi anggota DPR misalnya. Panjenengan lomba terus dapat apresiasi misalnya. Ini untuk diakui oleh orang lain. Kasusnya kelas 4 nggak ada ya, aman-aman saja ya, nggak pernah bertengkar ya. Pernah? Itu antara siapa Bu? Bu lawannya kelas 6. Dari pandangan Bu Ana, kira-kira kebutuhannya apa si anak kelas 4 sama kelas 6? Diledek ya, berarti dia kasih sayang atau mungkin ini bertahan hidup juga. Diledek ini memang sering anak kita. DCC ya. Kelas yang
seperti itu, kita amati. Anak ini kebutuhannya apa sih sebenarnya? Apakah ingin bertahan hidup, ataukah ingin rasa kasih sayang, atau ingin diakui sebagai penguasa? Ini wilayah aku ini. Aku nanti ini kuat dewe. Aku harus dihormati teman-temanku. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, dan otonomi. Panjenengan punya kebebasan ya, bebas tidak tertekan. Anak-anak kita juga sama, juga ingin kebebasan. Yang kelima, nah ini kesenangan atau untuk merasa senang. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini nanti mari kita hubungkan dengan permasalahan yang ada di anak-anak kita. Ya. Anak ini kok sering terlambat sih. Ternyata ada WA masuk. Jadi kebutuhan ini koneksi WA misalnya, supaya kita bisa diterima di grup. Yeah. Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan manusia ini adakah yang nggak masuk? Dari 5 ini, kembalikan kepada diri kita. Yeah. Semua manusia ingin aman, ingin punya teman, ingin diakui, ingin punya kebebasan, ingin kesenangan untuk merasa senang, apresiasi, dilem, minta dilem, apresiasi, ya. Barang-barang bergerak, bisa dibagi Bapak Ibu, kira-kira sudah ada masuk ada? Bener tak ini? Anak-anak kita di kelas kan sering terjadi. Hari ini saya yang tadi Raja Saputra yang saya tahu. Kelas yang lain Bu Riksa aman, Bu Indah, Bu Aziza, Bu tadi itu Bu Niaten aman, Bu Dina aman, Pak Sigit tidak aman. Devan, Randy, ya. Ini kebutuhannya apa di situ? Anak ini pinginnya apa? Contoh, Randy tadi menurut temannya tidak ikut senam. Terus dia masuk ke kelas, terus diantar sama teman-temannya ini ke saya. Ini kebutuhannya apa kira-kira temannya? Waktu, ya. Termasuk apa? Waktu. Mungkin bisa apa? Pengakuan. Minta keadilan. Kok gak senang, kok gak apa-apa ya. Bukan karena kesenangan ya. Soalnya kok juga dihukum, enggak ya. Dia mintanya apa? Pengakuan mungkin ya. Iki loh gak senang, yuk hukuman. Seperti itu, ingin diakui. Ojo dijarno. Ini, maka mari kita coba melihat dari 5 posisi kita sebagai seorang manusia. Nanti kita coba belajar juga. Kita sebagai guru kadang tertekan, Pak, besok itu seragam pramuka, gak diberikan kebebasan. Beda seperti itu ya. Bebas Pak, beri seragam lopo. Ini kebutuhan manusia. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini yang sering kita masih perlu pendalaman khusus Bapak Ibu. Coba, ada 2 hal yang saling berseberangan Bapak Ibu, yaitu memberikan motivasi dengan
dengan hukuman dan penghargaan. Jadi kalau anak salah itu dihukum. Kalau anak berprestasi dikasih penghargaan. Coba dari dua hal ini bagaimana menurut panjenengan? Apakah keduanya sudah bagus? Kalau salah dihukum, kalau berprestasi dikasih hadiah. Sudah sesuaikah? Tidak selalu. Ya. Jadi di sini hukuman memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib. Siswa yang terlambat kalau dihukum apa akibatnya? Bisa anak itu tidak mau sekolah, mungkin apalagi saya tidak mau sekolah. Misalnya anak itu terlambat ya. Terus peraturannya terlambat sekolah 5 menit pulang ke rumah misalnya. Satu, anak bisa tidak mau sekolah. Yang kedua, orang tua mungkin marah. Yang ketiga, bisa pindah sekolah yang lain. Yang keempat, anaknya sudah tidak ingin belajar. Macam-macam. Maka apa yang kita lakukan? Berarti hukuman baik tidak? Ada baik dan tidaknya. Baik. Menurut Bu Indah, contoh hukuman yang baik kita apa Bu kira-kira? Berupa uang. Ya, itu sudah istilahnya sudah perjanjian, kesepakatan dengan anak-anak. Jadi anak-anak kalau membayar dengan sukarela karena sudah kesepakatannya anak-anak sendiri. Nah, jadi seperti itu Pak, biar untuk menggalakkan anak itu bisa bertanggung jawab dengan tugasnya dia, seperti dia tertib, biar dia bisa disiplin. Nah, kalau menurut saya. Terima kasih. Di kelasnya Bu Indah, anak yang melanggar peraturan kesepakatan kelas tidak tiket misalnya dikenakan denda. Baik tidak kira-kira? Ada baik dan tidaknya. Kalau menurut motivasi ini, apapun hukumannya itu dikatakan tidak baik. Hukuman berupa apapun namanya hukuman, tapi berbeda dengan konsekuensi atau keyakinannya sendiri. Misal saya tidak nyapu, saya berarti dia harus mengungkapkan sendiri dengan keyakinannya sendiri. Itu yang perlu kita bangun ya. Ini kalau berupa hukuman. Dulu saat di sekolah kita pernah dihukum ya? Pernah di sekolah dulu ya? Sering dihukum. Tidak, waktunya olahraga tidak pakai kaos olahraga. Dihukum sama guru olahraga. Pernahkah? Oh pernah. Yuk. Sampai sekarang kira-kira hukuman itu masih ingat tidak? Masih. Terus kira-kira apa yang terjadi? Kita jenengan. Pas muncul trauma enggak? Jadi mari kita mencoba untuk mengurangi namanya hukuman. Loh Pak, bagaimana supaya dihukum? Nanti kita akan berproses supaya anak itu dengan sadar diri. Bagaimana dia melanggar peraturan, dia akan menyampaikan sendiri apa yang dia lakukan. Itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau nanti mengarah ke budaya positif, tapi perlu berproses. Berikutnya, penghargaan. Memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Sekolah kita kan sekarang tidak ada ranking ya.
Kenapa nggak ada ranking? Dulu ranking 1 mesti oleh hadiah. Siapa yang ranking 1 di sekolah dulu? Buana ranking 1 Buana? Pernah ya? Dapat hadiah Buana? Senang. Sekarang masih ingat? Masih. Dari pandangan teman yang mendapat penghargaan, yang tidak dapat bagaimana kira-kira? Iri tentunya. Cemburu sosial. Nah ini yang menyebabkan sekarang penghargaan itu tidak harus berupa hadiah, cukup dengan apresiasi atau pujian. Kecuali lomba loh ya, olimpiade sampai nih yang angkat besi kemarin ya, angkat 191 kg dapat medali emas, pulang dapat 2 miliar. Hanya ngangkat dengan gede awak di PNS 30 tahun. Beda dengan itu. Ini arahnya adalah kepada mentalitas berlaku anak didik kita. Jangan sampai dengan adanya hukuman dan penghargaan akan terjadi saling membeda-bedakan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Motivasi Bapak Ibu, kita lanjutkan sampai di restitusi ya. Ini yang ditawarkan oleh budaya positif untuk bagaimana menangani permasalahan yang terjadi di kelas maupun di sekolah ya. Apa restitusi itu? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Jadi permasalahan yang terjadi di murid itu diselesaikan dengan pertanyaan-pertanyaan dari seorang guru, dari seorang kepala sekolah. Solusinya didapat dari si anak itu sendiri. Artinya dengan sadar diri, dia meyakini, dia yakin untuk memperbaiki kesalahannya supaya dia bisa kembali ke komunitasnya, pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik atau lebih kuat. Tidak malah merasa malu atau merasa bangga atau merasa takut. Nah, ini kita hindari ya. Mari kita mencoba berproses. Bagaimana sih kita mendampingi anak-anak kita ya. Memang tidak mudah, apalagi guru ini penggaweannya luar biasa, tidak hanya mulang ya dengan yo ngajar, yo bendara bos, ya mungkin bendara kantin, ya mungkin di rumah semua macam-macam ya. Sehingga kadang-kadang emosi kita tidak terkontrol ya. Maka dengan restitusi ini mari kita mencoba belajar bersama ya. Berikutnya, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang, seperti apakah yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi disebut dengan segitiga restitusi ya. Nanti kita akan berproses ini ya. Jadi ini adalah upaya supaya anak itu bisa berpikir dan bisa keluar idenya untuk mencari solusinya sendiri. Ini Bapak Ibu, ini adalah bentuk segitiga restitusi ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang perlu kita katakan, biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan ini. Jadi anak, setiap dia berbuat salah, kita coba stabilkan dulu dari kesalahannya tadi. Memang tidak mudah ini.
Ya. Yang kedua, setelah kita stabilkan identitasnya, maka kita perlu memvalidasi tindakan yang salah. Apa yang kita katakan pada anak itu? Kamu tentu punya alasan. Mengapa sih kamu berbuat seperti itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini supaya anak tahu betul atas kesalahannya dia yakin, tetapi dia akan mencari solusi berikutnya. Yang ketiga, baru kita menanyakan keyakinan kelasnya atau apa yang kita sepakati atau keyakinannya bagaimana. Di situ menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih dengan melakukan hal itu? Kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jadi 3 ini bergulir. Pak, apakah 3 ini boleh berganti-ganti pola? Boleh. Tidak harus urut 1, 2, 3, tidak. Mungkin bisa berproses. Ya. Bisa berproses. Ya. Nanti kita akan belajar untuk menerapkan segitiga restitusi pada saat anak melaksanakan kesalahan. Contoh Bu Ana misalnya, ya, apa Bu Ana ya? Ya. Saya mencoba restitusi Bu Ana. Ya. Kasusnya Bu Ana misalnya, ya. Kasusnya Bu Ana mungkin sering vinjer terlambat misalnya. Ya. Kita mencoba menggali bagaimana Bu Ana akan menyampaikan. Ya. Pertanyaan pertama misalnya, Bu Ana, panjenengan tidak satunya guru yang sering terlambat. Masih banyak guru yang juga terlambat. Betul Bu Ana ya? Oke. Kira-kira tindakan Bu Ana terlambat itu apa alasan Bu Ana kira-kira? Bangunnya kesiangan. Apa ada upaya supaya Bu Ana tidak kesiangan? Ada. Okay. Pada saat Bu Ana kesiangan ini dengan terlambat vinjer itu termasuk apa? Melanggar tidak kenyamanan. Iya. Terus upaya apa yang Bu Ana lakukan kira-kira? Memasang alarm. Selain itu, selain memasang alarm supaya tidak bangun kesiangan, tidur lebih awal. Mungkin ada lagi. Sudah itu. Terima kasih Bu Ana. Berarti Bu Ana sudah meyakini bahwa terlambat sebabnya adalah bangun kesiangan. Bu Ana sudah melakukan upaya, 1, tidur lebih awal dan memasang alarm. Semoga Bu Ana besok tidak terlambat lagi ya. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh restitusi. Ya. Anak-anak kita masih banyak. Mari kita coba belajar. Ya. Belajar untuk merestitusi. Ini tahapannya Bapak Ibu. 1, menstabilkan identitas. Bertujuan mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dan merasa sedih dan emosinya hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Jadi pada saat ada anak salah, dia tidak merasa sedih dan merasa gagal. Dia tahu kesalahannya. Contoh respon, berbuat salah tidak apa-apa. Salah itu tidak apa-apa salah. Tetapi saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu. Saya ingin mencari solusi, bukan siapa yang salah. Jadi si anak ini tidak kita salahkan, tidak. Tetapi dia meyakini bahwa yang dia perbuat itu salah. Berikutnya validasi tindakan yang salah tadi.
Apa yang dikatakannya? Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Setiap orang berbuat salah itu mesti ada alasan. Itu pasti. Kenapa bertengkar, kenapa mencontek, kenapa hal-hal yang negatif pasti punya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini untuk validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dirinya sadar nggak dengan tadi berbuat salah tadi? Nilai apa yang kita percaya? Apa yang kita yakini di kelas kita atau di sekolah kita? Coba tiga ini mari kita terapkan. Kira-kira mudah enggak Bapak Ibu? Ada yang pernah menerapkan? Pernah enggak? Bu Aisyah pernah? Apa? Pasti pernah enggak? Sudah pernah seperti ini tapi tidak ngerti. Itu namanya validasi atau restitusi. Sudah pernah kita lakukan gitu? Ya. Jadi kita tidak menyalahkan anak karena dia berbuat salah, tapi kita bangun kesadarannya bahwa salah itu harus diperbaiki dengan perbuatan yang lain. Seperti itu ya. Namanya validasi atau namanya restitusi ya. Ini mari kita terus berupaya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, perlu kita ingat, guru itu posisinya di sini. Satu, penghukum. Dua, pembuat rasa bersalah. Tiga, kita kadang sebagai teman. Empat, kita adalah pemantau. Lima, adalah manajer. Guru yang sering menghukum berarti dia posisinya posisi paling bawah, yaitu paling rendah. Penghukum itu jelas paling rendah. Pembuat rasa bersalah ini level 2. Anak merasa bersalah, dan ini pasti akan timbul trauma. Yang di tengah adalah posisi sebagai teman. Biar temannya ini saling gampang curhat. Kalau pemantau ini orang yang disiplin, tegas. Ini dasarnya adalah peraturan. Manajer ini adalah posisi guru yang paling tinggi. Dia lebih lebih sifatnya ke restitusi tadi. Manajer ini katanya kepala sekolah, enggak semuanya ya. Kepala sekolah penghukum juga ada. Tapi kita belajar itu berproses. Bagaimana Bapak Ibu? Ini aturannya Bapak Ibu. Penghukum, guru percaya bahwa cara dia terbaik. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya bentak-bentak. Kamu salah terus, patuhi aturannya, awas kalau salah. Keras biasanya. Apa akibatnya biasanya? Anak ini bagaimana akibatnya? Anak akan takut, mangkel, ingat selamanya ini sampai dia dewasa. Membuat rasa bersalah. Guru menggunakan informasi lebih rendah, lemah lembut atau mungkin kehilangan yang membuat situasi tidak nyaman. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah dan kasihan pada guru. Ibu sangat kecewa pada kamu, nak. Kamu tidak mau belajar. Ayolah belajar. Kamu tahu kesalahanmu, tahu? Berapa kali Bapak harus beritahu kamu? Jadi membuat anak seakan merasa bersalah. Ini tadi kontrolnya ya. Guru percaya. Berikutnya sebagai teman ya. Ini biasanya dengan guyon ya. Santai. Terus ayo belajarlah dari Bapak. Ayo nanti saya dimarahi kepala sekolah loh. Ya sudah, kalau tidak apa-apa ibu maafkan. Itu kata-kata yang sering muncul ya.
menggunakan kalimat positif dan jenaka. Ayo belajarlah demi Bapak. Ya sudah, ini saya maafkan. Pemantau, ini dasarnya adalah peraturan tegas gitu. Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa kalau melanggar peraturan? Di dasarnya peraturan sekolah. Kalau sebagai pemantau, kalau manajer, nah ini yang posisi diharapkan kita sebagai seorang guru. Guru mendukung murid untuk menemukan solusi. Guru mempersilahkan murid bertanggung jawab. Oh saya sampai lagi. Oh tadi kan sepakat jam 3 ya. Ini kurang 8 menit. Guru mendukung murid untuk merdeka menggunakan restitusi. Nah ini kan yang kita upayakan sebagai guru, kita menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer ya. Yang tidak mudah menghukum murid, tidak mudah membuat murid bersalah, dan kita bukan teman anak-anak. Kita juga diupayakan tidak jadi pemantau, tapi minimal dua itu, pemantau dan manajer. Selama ini Bapak Ibu jenengan saat masuk kelas, adakah murid yang terlambat masuk? Ada? Masih ada? Berarti itu sudah selesai doa. Kan doanya kan kebiasaan itu. 7.15 itu baru masuk. Iya. Oh gitu, berarti dia masuk setelah doa. Oh enggak selalu. Kalau habis istirahat, anak-anak masuk, dia masuk, anak-anak masuk, ada terlambat enggak? Enggak ada ya? Berarti luar biasa dirinya. Benar kita semua ya. Enggak ada yang terlambat masuk. Oh gurunya lambat masuk ya? Gurunya masih di kantin, gurunya masih ngerjakan laporan bos, gurunya masih garap kurikulum, gurunya masih ngejakan ijazah ya. Gurunya repot katanya gerak jalan ya. Tapi tetaplah pada posisi kontrol kita sepakat manajer gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau udah sampai sini itu berarti sudah ini anak-anak kita dengan sadar diri membaca buku ya. Jari beri itu dipokon Pak. Harapan kita tidak. Mari kita coba. Ini sudah kita laksanakan. Ini sadar diri. Ini membaca buku di pojok baca. Mari kita sadarkan murid-murid kita untuk sadar diri meningkatkan kompetensinya dengan meluangkan waktu. Loh, terima kasih. Berarti sudah selesai. Sebelum berakhir Bapak Ibu, refleksi dulu. Mungkin ada masukan dulu, atau mungkin ada saran dulu monggo dari kelompok sebelah barat. Nggak ada? Bu Ana? Kalau nggak ada saya bertanya. Sebelah sini? Nggak ada? Saya bertanya untuk kelompok barat. Boleh dijabar kelompok, boleh tidak. Pertanyaannya, apa yang Bapak Ibu pelajari pada diseminasi saat ini? Berpikiran positif, budaya positif, tidak boleh marah-marah, membiasakan sadar diri, restitusi, menjadi guru yang baik, manajer. Terus apa lagi? Belakang. Pertanyaan kedua ya. Dari semua materi tadi, mulai dari keyakinan kelas ya, terus disiplin positif,
motivasi hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Manakah yang menarik dari materi tadi? Bapak sini. Semuanya menarik, terutama segitiga restitusi. Nggih, semuanya menarik nggih. Mulai dari segitiga restitusi sampai posisi kontrol ya. Terus dari beberapa materi tadi, kira-kira manakah yang mau jenengan kembangkan di kelas? Budaya positif, Bu Erin, Bu Miatun, segitiga restitusi, Bu Lili, Bu Lili takoni, Bu Dina, Pak Barun, memenuhi kebutuhan siswa, Bu Fitri, segitiga restitusi, Bu Devi, restitusi, Pak Salim, membiasakan positif, Pak Sigit, membiasakan positif, Bu Aziza, menguatkan keyakinan kelas, Bu Indah, segitiga solusi juga minta juga dengan solusi. Bu Aziza, Bu Riksa, segitiga solusi. Bu Rafni, oh udah banyak kelas. Itu sih kepala sekolah. Bu Ana, menjalankan positif. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan murid-murid kita lebih berbudaya positif. Mudah-mudahan kita bisa menjadi posisi kontrol sebagai seorang guru. Ya. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan aksi. Oke, terima kasih teman-teman semua. Yang terakhir Bapak Ibu bisa mendekat ke sini, kita foto bersama. Bapak, masih video ya? Iya. Iya, Bapak. Monggo Bapak Ibu. Pakai video aja. Iya, pakai video. Monggo Bapak Ibu kita foto bersama. Sudah kelihatan videonya dari sana. Oke, siap, kita jajan. SDN Meri, mandiri, disiplin, dan unggul. SDN Meri, keren gitu loh. Kita bisa, kita mampu, kita luar biasa. Yes, yes, Joss. Oke, terima kasih. Bisa dimatikan. Matur suwun. Bapak Ibu bisa kundur, sudah jam